Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan beberapa alat laboratorium yang lazim digunakan pada laboratorium kimia farmasi. Nanti akan saya jelaskan beberapa alat, baik itu alat gelas maupun alat non gelas, dan juga fungsinya dan serta cara penggunaan masing-masing. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan terkait dengan alat-alat yang ada di laboratorium kimia farmasi. Yang pertama adalah gelas ukur, di mana gelas ukur yang ada di kimia farmasi di lab ini adalah labu ukur dengan berbagai macam ukuran. Ya. Bisa kita lihat di sini, ini yang paling besar kita punya ukuran 1 liter, ya, atau 1000 ml di sini. Lalu ada 500 ml, ada 250 ml, lalu ada 100 ml, 50 ml, 25 ml, 10, dan yang paling kecil adalah ini ada 5 ml. Sebenarnya ada juga gelas ukur 1 ml. Lalu yang perlu diperhatikan untuk penggunaan atau fungsinya, ya, gelas ukur ini biasanya kita gunakan untuk mengambil larutan-larutan yang memang secara jumlah tidak perlu kuantitatif, ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau nanti kalian melihat masing-masing gelas ukur ini punya ketelitian, ya. Jadi di sini contohnya misalkan 5 mili dengan ketelitian pada suhu 20 derajat Celcius, ya, kurang lebih 0,05 ml. Jadi ketelitiannya 0,05 ml. Jadi ini diambil atau digunakan untuk mengambil larutan-larutan yang memang secara kuantitatif tidak terlalu akurat gitu, ya, dibandingkan dengan nanti ada alat-alat semacam pipet ukur dan lain sebagainya. Dan masing-masing ukuran punya ketelitian yang berbeda-beda. Seperti yang ada di sini, untuk yang 1000 mili dia tidak menyebutkan adanya ketelitiannya, sedangkan untuk yang 500 ml, ya, nanti bisa kalian lihat ketika sudah masuk di laboratorium ada plus minus pada suhu 20 derajat Celcius ini plus minus 5 mili. Artinya rentang kesalahan dari gelas ukur ini adalah 5 ml. Sedangkan untuk yang 250 ml rentang ketelitiannya plus minus 2 ml. Untuk yang 100 mili ketelitiannya plus minus 0,5 ml. Untuk 50 mili rentang ketelitiannya juga 0,5 ml. Untuk 25 mili rentang ketelitiannya 0,25 ml. Sedangkan untuk yang 10 ml rentang ketelitiannya 0,2 ml. Jadi ketika nanti kalian menggunakan gelas ukur ini, nanti sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalian ingin atau mau mengambil larutan dengan jumlah ketelitian berapa. Jadi kalau misalkan perlu sangat teliti sekali, mungkin nanti bisa digunakan alat-alat yang lain. Jadi semua alat ini punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ya, lalu selain gelas ukur, yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah ini ada, pasti kalian sudah tahu, yaitu beker gelas, ya. Beker gelas juga ada beberapa ukuran. Ini 1000 mili atau 1 liter. Lalu ini 500 ml, ada 250 ml, ada 100 ml, dan juga ini yang paling kecil 50 ml. Lalu yang perlu diperhatikan bedanya beker gelas dengan gelas ukur. Jadi untuk beker gelas ini fungsinya hanya untuk penampung atau wadah, dan ini tidak ada, meskipun ini ada angkanya, ya, tapi ini tidak digunakan untuk mengambil secara akurat atau secara kuantitatif. Sedangkan untuk yang gelas ukur memang digunakan untuk mengambil secara kuantitatif, tapi tadi yang perlu diperhatikan ada rentang kesalahan atau plus minus dari alat pengukuran ini.
Ya, jadi sekali lagi untuk Baker Glass ini hanya untuk melarutkan atau mengambil tanpa atau tidak secara kuantitatif. Selanjutnya untuk alat gelasnya ada Erlenmeyer. Ini fungsinya kurang lebih sama dengan Baker Glass ya. Erlenmeyer ini ada mulai dari 300 ml, ada 250, ada 100, ada 50 ml. Jadi fungsinya kalau untuk Erlenmeyer ini biasanya kita gunakan untuk titrasi ya, sebagai wadah titrasi. Kemudian kita gunakan untuk mengambil bahan yang biasanya mudah menguap ya, karena ini bentuk mulutnya lebih kecil, jadi ketika digunakan untuk mengambil wadah, mengambil bahan yang tidak mudah menguap, itu akan mengurangi proses penguapan yang terjadi. Jadi biasanya digunakan untuk mengambil atau melakukan titrasi dan juga mengambil bahan-bahan yang cukup mudah menguap. Lalu ada corong ya, sama ada ukurannya. Untuk corong ini ukurannya berdasarkan diameternya, ada yang 90 mm, ada yang 75, yang paling kecil yang kita punya 60 mm. Jadi ada semacam ini ya, corong. Lalu yang penting untuk alat gelas di laboratorium kimia farmasi secara kuantitatif yang bisa dipertanggungjawabkan ya, istilahnya secara mudahnya dipertanggungjawabkan isi atau volumenya, ini adalah istilahnya labu ukur ya, atau mungkin ada istilah lain labu takar gitu ya. Nah, labu ukur ini sama seperti gelas ukur, dia punya tingkat ketelitian atau persen kesalahan ya. Kalau untuk yang ini 2 liter ini tidak tercantum ya. Coba kita lihat yang 1000 mili ya, kita bandingkan dengan gelas ukur ya. Untuk gelas ukur di sini tidak tercantum rentang kesalahannya. Nah, tapi untuk yang labu ukur ya, labu ukur ini punya plus minus rentang kesalahannya 0,4 ml. Jadi dia sangat akurat kalau digunakan untuk mengambil suatu larutan. Tapi ini fungsinya sebenarnya bukan untuk mengambil larutan, tapi fungsinya untuk melarutkan secara kuantitatif. Jadi mengartkan secara kuantitatif pada labu ukur ini. Begitu juga dengan labu ukur 500 ml, ini ada rentang atau istilahnya kesalahannya hanya 0,25 ml. Kita punya juga 250 ml, 100 ml. Kalau 100 ml ini rentang kesalahannya 0,10. Terus yang paling kecil yang kita punya di sini, ini adalah labu ukur 5 ml ya. Jadi ini punya rentang kesalahan 0,025 ml. Jadi ini fungsi utamanya adalah digunakan untuk melarutkan dan mengartkan larutan. Jadi kita kalau mau membuat larutan ya, setelah kita larutkan dalam Baker Glass ya, nanti kita pindahkan secara kuantitatif ke labu ukur. Dan di sini nanti ada tanda di sini ya, yang kita gunakan untuk memastikan bahwa ini sudah sesuai dengan ukuran yang tercantum di alat gelasnya. Oke, selanjutnya kita punya alat untuk mengambil larutan. Di sini yang pertama ada istilahnya pipet ukur ya, pipet ukur. Di mana di sini ada, kalau nanti bisa kalian lihat ada ukurannya juga. Ya, kalau ini pipet ukur 5 mili ya. Ini pipet ukur 5 mili. Di sini memang tidak tercantum keakuratan dari pipet ini. Ya. Untuk yang 10 mili, oh ini yang 20 mili, ya. Ada juga yang 10 mili, dan di sini untuk pipet ukur ini meskipun ada skalanya, tapi memang ini tidak punya rentang atau plus minusnya ya. Jadi kita tidak tahu keakuratannya. Namun ada juga yang istilahnya kita punya, selain pipet ukur kita juga punya ini, ada pipet volume. Jadi untuk pipet volume ini dia biasanya juga disebut dengan pipet gondok ya, karena dia ada gondoknya di sini. Lalu
yang paling penting dari pipet volume ini, dia juga punya rentang kesalahan pengambilan di sini. Kalau kita sesuaikan dengan pengambilan ini, kalau contohnya ini ya 5 mili punya plus minus 0,015 ml. Jadi sangat akurat sekali kalau kita mengambil larutan secara kuantitatif menggunakan pipet volume ini. Kita punya berbagai macam ukuran, mulai dari 10 mili sampai ke bawah, sampai ini yang paling kecil ada 1 mili. Ya. Nah, untuk mengambil larutan dengan menggunakan pipet volume ini, ya, kita ada 4 mili, 3 mili. Jadi untuk pipet volume ini, ya, pipet volume ini ada mulai dari ukuran paling kecil yang ada itu 0,5 mili sampai 10 mili. Masing-masing tingkatan ada, dan juga nanti ada 20 mili. Ya. Nah, untuk cara mengambilnya kita gunakan ini. Biasanya kita gunakan alat ini namanya bore filler ya. Jadi di bore filler ini di atas ada angka A, ada huruf A, lalu di sini ada E dan S. A ini artinya ada air. Jadi kita gunakan untuk menghilangkan udara yang ada di sini. Ini kan gelembung ya. Kita tekan, kita kempeskan gini untuk menghilangkan udaranya. Fungsinya nanti agar bore filler ini bisa menyedot larutan yang kita masukkan melalui pipet volume ini. Jadi caranya kita letakkan di sini yang di bagian S dan E ya, jangan sampai terbalik di sini ya. Jadi di bagian bawah seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Nah, setelah itu tombol S itu istilahnya save ya, atau menyimpan ya, atau kalau bahasa Indonesianya biasanya saya bilang disedot ya. Kita klik, kita tekan S ini, nanti otomatis ini akan menggelembung dan larutan yang ada di bawah ini akan naik. Ya, setelah naik kita lebihkan di sini, baru nanti kita keluarkan dengan tombol E atau istilahnya empty di sini. Kita tekan, nanti dia akan turun larutannya. Itu cara penggunanya. Ini namanya bore filler. Oke, selanjutnya alat gelas yang lain. Mungkin kalian juga sudah pernah lihat. Ini ada gelas arloji. Ini biasanya kita gunakan bisa untuk menutup elemen seperti ini, atau kita bisa gunakan untuk menimbang bahan-bahan yang tidak kuantitatif ya. Jadi bisa kita gunakan untuk menimbang bahan nanti dengan cawan setangkup seperti ini. Untuk misalkan bahan-bahan setengah padat nanti bisa kita gunakan penimbang. Atau juga bisa digunakan untuk uji kualitatif seperti mungkin formalin atau boraks ya. Untuk meletakkan sampel kemudian kita teteskan larutan reagennya. Nah, selain itu untuk alat gelas yang lain kita ada, pasti kalian juga pernah melihat ini ada tabung reaksi, ada dua ukuran di sini, ya, tabung reaksi yang pendek dan juga yang panjang. Ini fungsinya memang seringnya kita gunakan untuk mereaksikan senyawa-senyawa kimia. Jadi untuk namanya juga tabung reaksi, jadi tempat untuk mereaksikan senyawa kimia di sini, dan juga ada tempatnya di sini. Lalu untuk alat gelas yang lain yang biasanya kita pakai di sini nanti. Nah, ini ada contoh dari alat gelas yang lain, itu kita gunakan untuk menimbang, namanya botol timbang. Ada yang tinggi seperti ini, ada yang pendek. Ini kalau kita lihat ada ukurannya 40 x 25, artinya berarti diameternya 40, tingginya 25 mm. Sedangkan untuk yang ini 25 x 40 ya, berarti diameternya 25 mm dan tingginya 40 mm. Jadi ini digunakan untuk menimbang. Nah, nanti ada praktikum penimbangan kita menggunakan ini. Oke, itu untuk alat gelasnya. Selain itu juga ini ada alat gelas yang lain. Ya, pasti mungkin ketika kalian di SMA sudah pernah lihat ini. Ini namanya corong pisah ya. Corong pisah ini fungsinya digunakan untuk proses ekstraksi cair-cair. Ya, ini corong pisah mirip-mirip dengan buret ujung bawahnya. Lalu alat gelas selanjutnya yang juga familiar yang di lab kimia, kita punya ini. Ini namanya adalah buret. Ya, kita punya dua buret. Secara garis besar ada buret bening dan buret gelap. Ya, buret coklat ya.
Ya, ini dua-duanya ini ukurannya 50 mili ya. Kalau dilihat karena ini secara kuantitatif ya, dia punya skala. Lalu di atasnya ini juga ada plus minusnya. Ada 50 plus minus 0,05 mililiter. Jadi ini memang digunakan untuk praktikum titrasi. Pasti kalian sudah pernah melihat buret ini. Buret ini biasanya kita gunakan untuk titrasi untuk meletakkan baku sekunder, kemudian digunakan untuk titrasi. Ya, nanti kita gunakan untuk titrasi. Nah, bedanya apa buret bening sama buret coklat? Jadi ada beberapa baku sekunder yang memang dia sifatnya tahan terhadap oksidasi cahaya ya. Ada yang juga dia terpengaruh oleh cahaya sehingga kita biasanya gunakan buret coklat. Selain itu ada beberapa baku sekunder yang dia punya warna yang gelap sehingga kalau kita gunakan buret bening nanti tulisannya tidak akan kelihatan. Jadi kita gunakan buret coklat ini supaya nanti tulisan putih ini bisa kelihatan. Ya, jadi bisa kelihatan ketika kita melakukan titrasi. Tuh, untuk memasang buret ini tentunya kita butuh alat namanya statif dan klem. Ya, yang mana itu? Ya, ini istilahnya statif dan klem. Yang statif yang mana? Statif itu yang ini, yang berdiri tegak ini namanya statif, sedangkan yang ini namanya klem. Klem juga ada macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang seperti penjepit ini, dan ada banyak lagi. Fungsi utamanya adalah itu untuk alat bantu meletakkan buret ataupun contohnya ini untuk meletakkan pipet meletakkan corong pisah seperti ini. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk meletakkan corong pisah. Tapi untuk meletakkan corong pisah kita butuh ring. Nah, ini namanya ring, ada cincinnya di sini. Ya. Oke, seperti itu. Jadi itu alat-alat gelas yang masih sering digunakan. Oke, selanjutnya kita ke alat-alat yang lain. Ya. Salah satu contohnya adalah ini. Ini dari porselen ya, namanya cawan porselen. Ini biasanya kita gunakan untuk mengambil bahan atau reaksikan juga bisa ya. Jadi untuk pada sampel dan juga macam-macam. Jadi untuk cawan porselen ini banyak fungsinya, terutama untuk mengambil bahan-bahan yang kita butuhkan. Ada berbagai macam diameter ya. Lalu selain itu ada juga kurs porselen yang terbuat dari porselen juga. Ini biasanya kita gunakan untuk melakukan pengeringan ya, seperti kita mau melakukan uji boraks ya, sampelnya harus kita keringkan dulu, kita masukkan oven, biasanya kita taruh di kurs porselen. Atau juga bisa digunakan ketika kita melakukan gravimetri ya, kita masukkan furnace, ini juga digunakan menggunakan kurs porselen. Selain itu juga di sini yang terbuat dari porselen ada yang namanya plat tetes. Ini untuk mereaksikan senyawa-senyawa kimia, misalkan uji karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Jadi kita teteskan sampel dan reagen di sini untuk melihat perubahannya. Ini ada kurs porselen. Ada plat tetes ya. Lalu selanjutnya yang lazim di farmasi di sini ada mortir stamper, tidak perlu saya jelaskan detail. Lalu selain itu juga kita punya alat-alat yang umum atau lazim ada di lab kimia. Ada sendok tanduk, ya pasti kalian sudah pernah atau tahu fungsinya. Ada penjepit kayu, ini ada pipet tetes, ya. Terus ada pinset, ada batang pengaduk, ada sendok aluminium seperti ini, lalu ada termometer. Selain itu juga alat yang nanti mungkin akan kalian gunakan di semester akhir kalau kalian melakukan uji kualitatif menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Ini ada contoh alat yang namanya chamber atau bejana pengembang. Nanti di semester atas pasti kalian ketika menggunakan atau mempelajari tentang metode kromatografi lapis tipis nanti akan menggunakan chamber ini.
Ya, selain itu juga di sini ada mikropipet ya. Ada mikropipet atau istilahnya ini pipa kapiler untuk penotolan di KLT juga, kromatografi lapis tipis. Kemudian yang terakhir, ini juga termasuk alat yang lazim kita gunakan, yaitu indikator universal untuk pengukuran pH. Jadi di sini ada berbagai macam stick ya. Kalian juga pernah menggunakannya di waktu di SMA, sehingga nanti ini kita bisa tahu pH dari suatu larutan. Oke, mungkin itu saja pengenalan alat yang memang lazim digunakan di laboratorium kimia farmasi. Kalau misalkan ada yang kurang, nanti silahkan kalian cari sendiri alat-alat yang memang lazim digunakan. Ini yang masih secara umum, ada banyak alatnya. Kita punya timbangan, neraca, oven, ada lemari asam, dan juga alat instrumen dan sebagainya. Ada berbagai macam alat yang lain. Yang saya jelaskan di hari ini adalah alat-alat umum yang memang lazim digunakan untuk melakukan praktikum di laboratorium kimia farmasi. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.